Claire, kenalan dengan mainan yang tidak main-main. Oke, mungkin di sini udah ada yang baca papernya ya sebelumnya karena udah di-share juga di grup. Oke, langsung aja. Halo Temilda, gimana? Udah siap? Ya, halo. Oke, langsung aja ya Teh. Enggak, boleh dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini aku dapat kesempatan untuk membahas karya populer dari Wattpad ya. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, mungkin kita selalu bahas karya serius, dan kali ini aku mau bahas karya populer, mencoba, dan aku minta tolong untuk kalian, kita aktif berdiskusi ya, karena aku masih banyak kekurangan, dan aku butuh saran, juga kritik, dan tambahan dari Akang Teteh maupun teman-teman sekalian. Oke, bisa di-share screen nggak papernya? Apip? Oke, untuk teman-teman yang belum baca papernya bisa dilihat ya di share screen-nya. Oke, judul paper yang aku angkat hari ini adalah Claire, kenalan dengan mainan yang bukan main-main. Kepada siapa kita menyerahkan penilaian sebuah karya sastra sebagai sesuatu yang berkualitas atau tidak? Hanya karena sebuah karya di Wattpad dibaca jutaan umat, dan karyanya laris manis di pasar Wattpad bukan berarti berkualitas super gitu. Nah, kemunculan Wattpad itu sendiri ya, aku mau bahas sedikit aja. Kemunculan Wattpad itu sendiri muncul pada tahun 2006, dibuat oleh Kanada Allen Lau dan Ivan Nguyen, yang tujuan mereka itu untuk menghubungkan antara penulis dan pembaca supaya tidak ada gap, supaya tidak ada batasannya gitu. Nah, karena itu kemunculan Wattpad itu mengubah secara progresif penciptaan industri produk budaya, menumbangkan tradisional penulis dan pembaca serta pemasaran produk yang dimana keberhasilan sebuah karya itu ditentukan oleh pembacanya. Nah, sebuah penelitian di Barcelona, maaf ya kalau berisik. Sebuah penelitian mengatakan bahwasannya sebanyak 400 juta penulis gitu bisa mengunggah tulisan di Wattpad itu dalam sebulan gitu. Nah, itulah alasan saya kenapa mengangkat kenalan dengan mainan yang bukan main-main gitu ya. Alasan saya menyebut tumpukan mainan karya-karya di Wattpad itu sebagai tumpukan mainan-mainan karena tiap bulannya itu banyak sekali gitu karya di Wattpad yang muncul, yang hadir gitu. Nah, tapi tidak semua karya di sana dibuat main-main. Walaupun sebagian besar memang yang saya temukan adalah dibuat secara main-main gitu ya. Nah, agak ajaibnya saya menemukan karya populer yang nggak main-main dan segar untuk pembaca remaja atau dewasa sekalipun gitu. Nah, kalau misalkan kalian berharap novel ini penuh dengan dark, heavy theme, terus thrillernya itu menyeramkan, terus memberikan kita tidak memberikan kita ruang untuk napas, terus banyak adegan-adegan yang menegangkan dan sebagainya. Saya pikir novel ini juga tidak seperti itu ya. Nah, saya di sini bakalan ngebawain novel ini dan kalian bisa melihat sendiri bagaimana. Oke. Claire, The Death That Bring Us Closer, yang ditulis oleh Ari Nilyandri menyuntik mata saya. Pada tahun 2019 silam, saya menemukan cerita ini seperti iseng-iseng berhadiah. Dari laman pertama, karya ini hanya dibaca sekitar kurang dari 100.000 orang. Nah, tentu buat saya, kalau misalkan saya sebagai pembaca ya, buat saya itu sedikit, karena dibandingkan dengan karya-karya yang lain, itu bisa berjuta-juta gitu. Bahkan ada yang udah dapat cap bestseller dan lain sebagainya. Tapi pada saat saya menemukan judul ini, dan saya baru membaca sekitar 1-2 chapter, buku ini sudah terbit gitu, diterbitin langsung. Makanya saat itu saya langsung meminjam buku ini pada teman saya dan saya baca.
Nah, novel ini mungkin kalian yang baca judulnya aja tuh bukan pasti ya. Aku membaca judulnya ini tuh langsung ngebayangin bakalan ada arwah-arwah karena kan kematian ya. Kematian membuat kita semakin dekat gitu kan. Nah, aku udah ngebayangin gimana nih arwah bisa dekat dengan kita gitu dan lain sebagainya. Nah, ternyata enggak gitu ya. Novel ini dibuka langsung dengan penyuguhan kemampuan sang tokoh utama. Boleh ke bawah lagi nggak, Pip? Oke, ya. Tokoh utama, Claire atau nama aslinya Rea Ravanda. Nah, kemampuannya ia pergunakan untuk membantu kasus-kasus di kepolisian yang sekiranya sulit terpecahkan. Claire di sini maksudnya Claire tendency atau psikometri. Nah, saya menemukan ilmu baru lagi gitu di novel ini, Claire tendency atau psikometri. Kata Claire tendency berasal dari bahasa Perancis gitu ya. Claire yang berarti jelas dan bahasa Latinnya tangibilis yang berarti yang dapat disentuh. Nah, kalau misalkan digabungin jadi sentuhan yang jelas. Yang harus kita tahu bahwasannya semua benda, tempat, bangunan itu mereka semua merekam, walaupun mereka benda mati, mereka tuh selalu merekam energi, peristiwa dan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Nah, menurut Michelle Talbot, getaran itu memiliki dasar ilmiah. Nah, seperti di buku The Holographic Universe nih, Talbot mengatakan kemampuan psikometrik menunjukkan bahwa masa lalu tidak hilang, tetapi masih ada dalam beberapa bentuk yang dapat diakses oleh persepsi manusia. Ia mengklaim bahwa kesadaran dan realitas ada dalam semacam hologram yang berisi catatan masa lalu, sekarang maupun masa depan. Nah, Talbot sendiri menekankan bahwa semua manusia bisa menggunakan kemampuan sensorik Claire tendency ini. Jadi, ternyata kita semua punya kemampuan ini. Cuma memang ada yang diasah, ada yang dipertajam kewaskitaannya. Oke, begitu ya. Nah, ini salah satu penggalan bagaimana cara kerja Claire. Jangan terkejut, jangan terbelalak, jangan sampai rambutku berdiri. Kupaksakan senyum lebar, pandangan wajar. Arus kenangan pun mengalir deras, potongan gambar, suara-suara, sensasi, dan emosi. Kayak gitu. Nah, lanjut. Di karya populer lainnya yang saya temukan ada pada tahun 2016 juga ada namanya Touch ya, mengangkat tema serupa juga. Cuma itu udah lama banget dan itu bukunya berseri-seri gitu. Nah, ada juga kalau misalkan kalian suka nonton drama Korea, judulnya He is Psychometry. Nah, itu juga sama, dia mengangkat tema sama seperti ini ya, tapi drakor itu munculnya 2020, jadi lebih dulu novel ini kayak gitu. Nah, terus aku tertegun, ajakan bersalaman selalu dilematis buatku, tetap memakai sarung tangan bikin orang mengingat heran. Nah, nukilan di atas menjelaskan kondisi psikologis Rea yang harus memakai sarung tangan untuk melindungi dirinya dari serangan memori yang tersimpan melalui sentuhan. Nah, hal ini tuh buat saya menarik ya untuk dibandingkan dengan karya yang lain. Penulis di sini tuh mempertimbangkan hal-hal yang logis yang masih berhubungan dengan kondisi contingency. Kita lihat dari Donna Eden, pelopor besar pengobatan energi dan pencipta metode Eden ya di Amerika Serikat. Beliau juga seorang Claire. Ya, dia juga menceritakan bahwasannya bagaimana dia harus berganti pakaian dan mencuci tangannya setelah melakukan terapi dengan kliennya. Karena menurutnya jejak energi mereka mengganggu gitu. Jadi beneran Claire tendency itu ada gitu di dunia nyata. Jadi buat saya Rea yang jadi ciri khas seorang Claire tendency di sini, si Rea ini dia selalu memakai sarung tangan. Makanya dia selalu dibully sama teman-temannya karena dia aneh gitu. Karena sarung tangan itu gitu. Nah, buat saya itu hal kecil yang logis gitu yang diangkat dan menjadi ciri khas gitu si Claire tendency ini. Nah, lalu kita masuk ke seorang penyedap kenangan gitu. Ke bawah lagi dong. Iya. Oke.
Kay dan River yang merupakan sahabat Aidan datang ke kantor polisi untuk membuka lagi kasus kematiannya. Padahal kasus Aidan sudah ditutup sejak 3 bulan setelah kematian. Karena tidak ada barang bukti yang kuat bahwa Aidan mati karena dibunuh. Rea yang mendengar hal itu mengembalikannya ke dalam memori bersama Aidan. Rea kembali meratapi penyesalan karena diam saja saat kasus Aidan mulai ramai diperbincangkan media. Dari konflik itu, Rea memiliki kesadaran bahwa ia tak memiliki kemampuan penuh untuk terlibat dalam kasus Aidan. Selain dilarang, kasus Aidan juga sudah ditutup oleh ibundanya Dias. Selain itu, barang bukti sudah tidak bisa dijamah lagi. Dalam hal ini, Rea menabrak batasan itu dan mencoba berhubungan dengan Kay River untuk menemukan bukti bahwa kematian Aidan bukan karena overdosis obat-obatan. Penulis menggambarkan Rea sebagai tokoh yang memiliki hasrat kuat untuk membersihkan nama Aidan dari kabar menyimpang yang melibatkan kematiannya. Nah, di sini saya coba relevansikan terhadap teori Freud yang menjelaskan bahwa emosi yang tidak diungkapkan tidak akan pernah mati. Mereka dikubur hidup-hidup dan akan muncul kemudian hari dengan cara yang lebih buruk. Di sini juga penggambaran Rea juga memiliki pergejolakan batin ya antara id, ego, dan superegonya. Kita bisa bedain id-nya itu memiliki hasrat bahwasannya si Rea ini mau membantu Aidan cinta pertamanya karena dia juga masih cinta sama Aidan, terus dia juga menyesal karena pada saat kematian Aidan dia tidak membantu kasusnya, padahal dia punya kemampuan gitu kan. Dan super ego di sini adalah karena kasusnya sudah ditutup juga, barang buktinya juga sudah tidak bisa dia jamah lagi, dan selain itu dia juga dilarang lagi untuk memakai kemampuannya gitu. Nah, dalam memasuki konflik cerita, di scroll lagi, Pip. Rea sendiri itu sebenarnya sudah dilarang untuk tidak lagi menggunakan kemampuannya, terlebih untuk membantu kasus kekerasan dan pembunuhan. Seorang Rea ini ditemukan oleh Bang El. Bang El itu ayah angkatnya ya, di lereng Gunung Malabar. Dalam keadaan pingsan, dehidrasi, dengan banyak luka di sekujur tubuh. Hal tersebut yang membuat memorinya hilang oleh trauma yang entah apa. Jadi kenapa dia dilarang lagi untuk menggunakan kemampuannya, terlebih untuk hal-hal yang tidak penting gitu ya, kasus-kasus yang tidak penting. Nah, dia itu punya amnesia waktu sebelum 7 tahun, pada saat dia ditemukan di lereng Gunung Malabar gitu. Nah, jadi karena hal itu juga dia dilarang lagi untuk sering-sering memakai kemampuannya. Ini sebagai seseorang yang bebal juga gitu. Jadi ada pergejolakan batin gitu kan. Dia dilarang menggunakan kemampuannya, apalagi untuk membantu kasus kekerasan, dan dia juga tahu resiko apa yang akan dia dapatkan ketika dia menerobos pembatas itu. Dan menariknya, semua karena dia itu masih cinta dan cinta itu bisa membuat dia melanggar apa yang orang sekitarnya larang gitu. Nah, sebagai karya populer, saya membayangkan gitu ya, anak SMA memiliki kemampuan, di scroll lagi, Pip. Ya, memiliki kemampuan untuk membantu kasus kekerasan, pembunuhan gitu, yang kemampuannya ini dianggap tidak lazim gitu di sama sekitarnya. Meski menyelesaikan kasus berat dan harus melawan kasus berat, terus abis itu melawan traumatisnya, hanya demi kebenaran di balik matinya orang yang dia cintai gitu. Oke. Aku perlu masuk ke kamarmu, Aidan. Kubayangkan reaksinya yang wajar adalah memandangiku heran. Jadi ini masuk ke bagaimana perjalanan Rea untuk menemukan sebenarnya Aidan itu matinya gimana gitu ya. Nah, di tengah-tengah dia mencari, kata kubayangkan di sini ya, kubayangkan di sini membuat saya tuh menerka-nerka gitu. Apakah si Rea ini berhalusinasi? Seakan-akan Aidan itu cinta pertamanya hadir gitu ya, yang udah mati, atau memang di situ benar-benar ada arwah Aidan ya gitu. Nah, tapi kembali lagi saya pikirkan kalau misalkan dalam kondisi psikologi seseorang yang seperti itu ya, apalagi dia memiliki hasrat yang sangat tinggi gitu, seperti Rea ini, memang memungkinkan gitu tokoh tersebut itu berhalusinasi gitu. Nah,
Di lain lagi, aku menyingkirkan kotak makanan dan pergi untuk mencuci tangan. Aidan mengikutiku bersandar pada lemari dapur dengan kedua tangan masuk saku celana. Nah, saat berada di apartemen milik Aidan dengan bantuan Kay dan River ya untuk mencari bukti, Rea itu menikmati segala isi dan terus berbicara sendiri gitu, seakan melihat bahwa Aidan hidup di sekitarnya. Nah, mungkin ini sebabnya ya judulnya Clear the Dead That Bring Us Closer gitu ya. Nah, kemampuannya juga membuat dia dekat dengan cinta pertamanya walaupun cuma khayalan gitu. Nah, di tengah-tengah itu lagi ada lagi yang dimasukkan gitu, yaitu penggalan mimpi-mimpi janggal yang kejadiannya itu kayak diculik, terus dirundung, terkubur dalam peti mati kuno dan dikurung di ruang remang-remang gitu ya. Itu bagi Rea itu mimpinya asing gitu. Jadi dia pun kaget kenapa pada saat dia mencari kebenaran kematian Aidan, ada mimpi-mimpi asing yang seakan-akan dia ada di dalamnya gitu ya. Seakan-akan dia pernah terjadi gitu sama dia. Aku terjaga dari pingsan. Aku berlari menuju bangunan itu. Aku ada di ruang remang-remang. Gaung suara pintu berat yang menutup masih terdengar. Di sini tidak ada rak, hanya ada parabot yang diselimuti kain putih. Aku menjerit, suaraku tercekik. Kurasakan kehadiran seseorang di belakangku. Tidak sempat menoleh, aku sudah terjerembab masuk ke dalam peti. Nah, ini salah satu mimpinya gitu ya. Nah, oke. Next aja. Terus, nah, selain itu ya, tadi kan penggalan mimpi yang asing gitu. Nah, selain itu juga ada mimpi-mimpi yang menggambarkan bagaimana ia bertemu dengan Aidan dulu, menggambarkan bagaimana dia menjadi secret admirer-nya Aidan gitu. Jadi ada dua mimpi, ada dua macam mimpi, mimpi yang asing sama mimpi yang ia harapkan gitu, yang terjadi kepada dengan dia dan Aidan ke depan gitu. Nah, buat saya dalam hal ini tuh terjadi repsesi dan fiksasi dalam penokohan Rea gitu. Rea juga nggak nyangka kan kalau misalkan dalam perjalanan menuju bukti kematian Aidan, ia juga menemukan potongan amnesia keduanya. Jadi ternyata dia mendapatkan amnesia kedua gitu. Jadi pernah ada amnesia kedua yang yang nggak dia sadari juga gitu. Nah, menurut Freud, represi itu bisa terjadi ketika adanya tekanan atau penyimpanan secara paksa hasrat yang tidak diinginkan sehingga berpengaruh pada penggambaran mimpinya. Dan saya kira emosi bawah sadar Rea di sini akibat trauma amnesianya itu tidak tersalurkan gitu, makanya terjadi represi. Nah, dan juga fiksasi yang terjadi karena sebagian hasrat tidak terpenuhi pada masa lalunya. Karut mengatakan bahwa trauma yang awalnya tidak diketahui lalu datang menghantui di kemudian hari secara sempit mengkonseptualisasikan dimensi psikologis trauma dan sebagian pengalaman respons traumatisnya. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa amnesia, disosiasi, atau represi mungkin merupakan respon terhadap trauma tetapi bukan respon eksklusif. Nah, jadi dengan teori Karut itu tuh saya tuh menghubungkan gitu, merelevasikan. Kalau misalkan salah satu psikologi trauma itu bisa dihasilkan karena amnesia ataupun represi kayak gitu. Kakiku tak kuat lagi, kuusap aliran ingus kental panas dengan penglihatan berkunang-kunang dan ternyata ingusku berubah merah. Penggambaran di atas itu bisa dikatakan sebagai sindrom titik nol ya. Ketika seorang penyadap kenangan atau seorang Claire melakukan kemampuannya secara berlebihan, maka yang terjadi adalah menguras segala energinya dan berakhir pingsan atau bahkan hilang ingatan. Ego yang dilakukan Rea sebenarnya merugikan dirinya sendiri gitu, merugikan kesehatannya sendiri. Di tengah pencarian kebenaran, hal menarik lainnya yaitu ternyata Aidan memiliki kembaran yang bernama Sekiowa. Nah, di sini juga menarik. Jadi saya dibuat campur aduk dan acak-acakan nih, kayak nggak kaget aja sama plot twist-nya gitu ya. Tidak menyangka bahwa alurnya akan lumayan kompleks dan bukan membuat saya bingung, tapi membuat saya semakin penasaran gitu, gimana akhir ceritanya. Di dunia Wattpad yang kebanyakan saya temukan ya, dalam genre thriller ataupun misteri,
sekalipun mereka itu mengangkat alur dan ketegasan penokohan secara mendalam dan serapi ini gitu. Kebanyakan mereka itu mengangkat kayak laki-laki psikopat yang tiba-tiba yang nantinya jatuh cinta sama korbannya, atau laki-laki mafia jahat yang tiba-tiba nanti jatuh cinta sama sandranya gitu ya. Nah, menurut saya itu klise, dan kalian bisa banget menemukan banyak banget gitu di Wattpad yang sekiranya ceritanya alurnya seperti itu gitu loh. Nah, saya juga jadi teringat lagi gitu ya, dengan membaca novel ini tuh relevansinya terhadap Freud lagi dengan salah satu film kartun di Global TV. Kalau misalkan kalian tahu Chalk Zone ya, yang dunia kapur itu, ada salah satu episode yang menghadirkan teori Freud, yaitu Snap, temannya Rudy yang lupa dengan kode berangkasnya gitu. Nah, kemudian dia pergi ke psikiater, yang dimana psikiater itu adalah Freud itu sendiri. Di situ Snap melakukan terapi memutar jempol dan terhipnotis lalu tidur. Lalu datang mimpi yang menggambarkan kode berangkasnya. Jadi teori Freud di sini tuh ada gitu di kartunnya ini. Nah, lalu saya relevansikan terhadap novel ini, yang dimana dalam alam bawah sadar Rea sebenarnya memiliki banyak ingatan yang terkubur gitu, yang dimana kata Freud bilang itu ingatan yang terkubur, ingatan tersebut itu harus dibantu dan disugestikan gitu loh. Jadi saya kira Rea di sini tuh sudah mulai menyimpan sugesti dan harapan karena munculnya beberapa mimpi yang asing tadi gitu loh. Karena saking banyaknya mimpi yang keluar, mimpi yang asing, akhirnya diri dia tuh mensugestikan dan mengharapkan kalau misalkan mimpi itu tuh bisa bisa menjelaskan apa yang terjadi sebelum ia amnesia gitu. Nah, walaupun memang di dalam novel itu tidak secara langsung ya mempraktekkan cara yang memutar jempol atau terhipnotis lalu tidur dan lain sebagainya, tapi ada satu kegiatan si Rea ini untuk menetralisirkan, dan dia kegiatan tidur ya, dia menggunakan tidurnya untuk beristirahat dan memulihkan energinya dan setelah dia tidur itu selalu datang gitu mimpi-mimpinya kembali gitu, ingatan masa lalunya yang terkubur gitu. Jadi buat saya hampir sama gitu ya sama gambaran tadi. Nah, sehingga buat saya itu menarik kesimpulan bahwa sedikitnya ada memang praktek psikis yang dimasukkan ke dalam cerita. Lalu di sini ada penggalan lagi. Aidan membungkuk, benar-benar memasukkan kepalanya dalam gentong, berteriak sekeras-kerasnya, Rea Ravanda, I love you. Now, can you let me go? Jadi, di tengah pencariannya mengenai kematian Aidan, Rea juga menyadap kenangan dari gentong yang tentu saja pernah digunakan Aidan gitu. Jadi ketika dia menyadap, dia memegang gentong itu, dan dia melihat gambaran bahwasannya si Aidan itu menyatakan cintanya di dalam gentong. Ini buat saya aneh ya, karena kenangan disimpan di dalam gentong, terus pernyataan cintanya di dalam gentong, itu buat saya hal lucu dan hal baru juga, dan nggak ada hal lain gitu, kayak misalkan di luar jendela atau di cangkir dan sebagainya gitu. Tapi mungkin pada akhirnya si Rea ini tahu kalau misalkan Aidan juga cinta gitu sama dia gitu. Nah, konflik masih berjalan ketika Rea menemukan mobil yang menjadi tempat kematian Aidan. Dan di sini sosok Rea itu bisa merasakan bagaimana proses kematian Aidan. Scroll lagi, Pip. Oke. Jantung berdetum-detum, aku menjerit sakitnya, dia kedinginan, pucat wajahnya, pendar matanya meredup, kuserap sakitnya, dukanya, penyesalannya, ketidakberdayaannya. Nah, dari ini tuh saya bayangkan ya, ketika kita merasakan proses kematian seseorang yang kita cintai, atau kita bayangkan saja ketika melihat mayat ya di jalan aja tuh rasanya udah mengerikan gitu. Nah, pada bab ini penulis berhasil membuat saya menangis ya, karena saya terbawa gitu sebagai sosok Rea-nya di dalam novel ini. Dan dalam momen itu juga Rea
menemukan wajah pembunuh yang sebenarnya gitu. Jadi sekaligus dia melihat bagaimana wajah pembunuhnya, dia juga melihat bagaimana kronologi kematian si Aidan. Saya melihat ada penyaluran emosi yang dipendam menggunakan cara yang tidak merugikan. Jadi ada kartasis gitu ya, kartasis kalau nggak salah. Jadi banyak perasaan-perasaan dendam dan lain sebagainya, penyesalan yang dipendam lalu menggunakan katarsis. Makasih Kang. Menggunakan cara yang tidak merugikan gitu. Nah, saat Rea dan Sai Kyowa di sini dijebak di salah satu bangunan yang ditemukan oleh Stella ya. Stella ini pembunuh Aidan. Di sini di akhir cerita Rea dan Sai Kyowa di sini memanfaatkan momen untuk meringkuk dan menangkap Stella. Si Rea udah kesakitan, udah berada di sindrom titik nol ya, dia udah sedih sekali lah istilahnya. Tapi mereka masih memanfaatkan momen itu untuk meringkuk dan menangkap Stella. Walaupun mereka memiliki hasrat ya, mereka tuh pengennya tuh nyawa dibalas nyawa gitu, tapi mereka masih menjabatani antara id dan super ego mereka dengan baik gitu. Nah, udah sampai akhir cerita. Jadi kesimpulan saya tuh novel itu meminjam cerita sebagai hasrat untuk mendukung jalan cerita yang kompleks. Membuat karya ini ya sebagai sastra populer yang terlahir dari Wattpad itu buat saya tuh nggak main-main gitu. Dibandingkan dengan karya lainnya yang saya temukan di Wattpad, novel ini tuh yang memiliki kesegaran dalam memanfaatkan kemampuan psikometri dalam ceritanya, juga banyak hal-hal yang bisa saya temui dari novel ini gitu. Nah, apakah karya ini bagus? Nah, untuk sebuah karya populer gitu ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah karya ini main-main? Mari kita diskusikan. Itu saja mungkin moderator. Boleh moderator. Oke, terima kasih Temilda. Buat saya sendiri cukup seru ya untuk menyimak papernya. Jadi penasaran sama novelnya, pengen baca juga. Nah, kawan-kawan, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau mau bertanya, silakan. Halo, halo. Tunggu. Mau nanya. Boleh, Teh Kiki, mangga. Nah, sebelumnya aku itu kurang membaca banyak karya populer. Terus yang di Wattpad juga aku nggak baca. Mungkin karena ketika aku membaca paragraf awal juga langsung aku lari ke bab akhir atau yang terbaru gitu. Nah, dan di situ tuh aku selalu ya ada wah udah ketebak ini mah bakal gini. Nah, sama itu ya. Jadi aku mau nanya nih pada Yalda yang membaca Wattpad gitu. Aku melihat dalam kan karya Kak Ari ini tuh mungkin ya termasuk ke dalam produk budaya populer gitu. Budaya populer yang dimana hasilnya itu ya novel Kak Ari ini, yaitu yang mungkin aku nggak tahu nih ini dikategorikannya sebagai sastra cyber atau sastra digital atau misalnya sastra populer tuh karya Kak Ari ini. Nah, tapi kalau misalkan dia dikategorikan sebagai karya populer tuh ya biasanya dalam sastra populer selalu ada hiperrealis gitu loh biasanya. Misalkan dalam karya itu teh ya aku ngambil contohnya fanfic ya karena banyak yang menulisnya fanfic dan aku kebetulan aja baca selintas-selintas.
ada sebuah hiperrealis gitu yang misalkan ya tahu kan gitu hiperrealis tiba-tiba cowoknya itu yang apalagi kalau misalkan berasal dari kayak apa ya kayak BTS yang kayak gitu. Nah itu tuh kan isi dari ceritanya tuh agak hiperrealis gitu dan itu tuh kayak udah menjadi ciri khas enggak sih di dalam sastra populer itu. Nah aku pengen nanya nih apakah di karyanya Kak Ari ini hiperrealis enggak gitu? Atau meskipun aku nggak mengatakan hiperrealis itu baik atau buruk, tapi beberapa mungkin sebagai orang yang tidak bisa masuk ke dalam karya karya tertentu akan merasa neg. Nah, menurut Melda sendiri, karya ini tuh hiperrealis enggak sih? Gitu sih. Soalnya tadi yang aku baca tuh kayak eh, ada ya remaja gitu kan, tapi harus menuntaskan kasus yang eh, apa ya yang berat sebetulnya memiliki kemampuan yang berat dan sebagainya gitu loh atau masih realis aja gitu. Itu pertanyaan. Makasih. Sama-sama. Oke, ini dijawab langsung aja kan, Nia? Boleh, boleh, boleh. Eh, Semoga jawabannya membantu ya. Jadi gini, mengenai hiperrealis gitu ya. Memang beberapa karya di Wattpad itu yang pernah aku temukan, ya mereka kebanyakan itu yang tadi ya, aku nyebutnya mainan-mainan gitu ya. Mereka terlalu banyak bermain-main dalam menulis di Wattpad gitu ya, sehingga mereka terlalu hiperrealis dan memasukkan tokoh-tokoh yang istilahnya kayak tokoh-tokoh BTS, nama-nama tokoh-tokoh BTS dan lain sebagainya, dan itu banyak sekali di Wattpad gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin bagaimana Kak Ari ini, apakah hiperrealis atau tidak, enggak ya, kalau menurut saya enggak. Karena dari beberapa buku yang sudah diterbitkan oleh beliau dan ada beberapa karya yang masih ada di Wattpad dan platform lainnya, walaupun belum saya tuntaskan semuanya membaca, tapi beliau itu ciri khasnya selalu mengangkat tema-tema yang pertama ringan. Jadi kita sebagai pembaca itu tidak terlalu dibawa berpikir secara apa ya, maksudnya kayak tidak terlalu serius lah. Pokoknya pembahasannya selalu ringan dan beliau itu gimana ya, karya-karyanya itu membawa kekhasan kayak yang biasa terjadi di Indonesia gitu. Jadi ada salah satu karyanya yang ngangkat gimana sih perasaan ketika kita ditinggal nikah sama laki-laki yang kita cintai. Itu ada di salah satu karyanya gitu ya. Di Pelik kalau nggak salah. Nah, itu judulnya. Jadi kalau beliau itu karena mungkin karena umur beliau juga tidak muda dan beliau juga lebih banyak pengalamannya gitu ya. Jadi dibandingkan dengan karya-karya Wattpad yang lain yang apa tadi namanya? Hiperrealis ya. Buat saya di karya-karya Kak Ari ini tuh nggak ada gitu. Jadi pembawaan beliau itu walaupun remaja, anak-anak SMA, anak-anak SMP gitu ya, kisah cinta SMA gitu. Beliau itu selalu menyesuaikan pembaca gitu. Ke remaja masuk, ke anak dewasa masuk, dan itu ringan gitu bacaannya gitu. Kalau menurut saya kayak gitu sih, Ki. Gimana Teh Kiki udah apa ya, ngerasa cukup atau mungkin ada yang mau didiskusikan lagi? Jadi jawabannya tadi tidak ya kalau kata Teh Milda, karena apa sih, beliau selalu menyesuaikan dengan pembaca di ceritanya itu. Terus beliau juga apa ya,
ciri khasnya mengangkat tema yang ringan. Misalnya yang mengangkat tadi yang ditinggal nikah oleh orang yang kita sayangi. Seperti itu Teh Kiki. Iya. Oke. Nah, terus aku tuh kan baca papernya Milda. Dan yang menurut, karena aku belum membaca sih ya, tapi dari paper Milda tuh aku jadi terpantik membaca sebetulnya. Karena ada fenomena apa sih tadi teh psikonaun ngaranna teh Mil? Psikomet. Metri gitu. Ya. Psikometri. Ya, itu psikometri itu yang bisa dijelaskan secara ilmiah gitu kan kejadian. Karena kalau sastra bukan sastra tuhnya, karya-karya populer lainnya yang aku baca itu kadang selalu rada ngaco gitu, nggak ngaco juga, cuman kayak kebanyakan isekai gitu loh, yang sebetulnya, atau misalkan dia tuh bisa melihat hantu, oke lah itu masih bisa diterima ya karena banyak orang yang bisa melihat hantu, tapi misalnya tiba-tiba dia tuh kerasukan dewi apa gitu, nah jadi seorang pahlawan gitu kan. Nah yang menariknya dari Kak Ari ini tuh kan dia tuh nggak apa ya, masih apa, aku nggak tahu tuh betul atau tidak, tapi penulis tuh melakukan riset yang lumayan juga gitu untuk bikin novel ini tuh. Kayak dia mungkin harus tahu fenomena psikometri itu, terus dan lain hal yang berhubungan dengan eh, novelnya gitu kan. Jadi, tapi Milda menemukan gak sih karya pop lain gitu, entah mau dari Wattpad atau kalau misalnya mau dikhususkan dari Wattpad yang kira-kira apa ya, risetnya itu seperti Kak Ari ini gitu. Itu mah kalau belum menemukan atau karena gimana apa ya, kurang jauh membaca di Wattpad-nya ya gak apa-apa gitu. Gimana Milda aja jawabannya. Oh iya, oke. Kalau misalkan bagaimana, ada nggak sih yang lain yang maksudnya punya kesamaan sama karyanya Kak Ari gitu ya? Kalau misalkan di Wattpad, eh, kalau gini ya, aku tuh sebenarnya pengen ngasih tahu ke kalian kalau misalkan walaupun di Wattpad banyak karya yang dibuatnya main-main, tapi ada loh penulis yang nggak main-main nulis di Wattpad, dan aku juga kadang ngerasa sayang banget kenapa harus nulis di Wattpad gitu, karena pembacanya cuma segitu dan nggak dilirik sama kita, sama anak-anak yang mungkin udah kemasukan sama cerita klise atau cerita-cerita yang tadi aku sebutin ya, kayak mafia, psikopat dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan di luar Wattpad, aku kurang apa ya, mendalami gitu Ki. Jadi aku takut salah ngomong juga ya. Kalau di luar Wattpad mungkin ada, tapi mungkin juga nggak ada gitu. Mungkin ada yang lebih baik gitu dari Kak Ari. Tapi kalau misalkan ranahnya Wattpad, aku aku bisa bilang nggak ada lagi yang kayak Kak Ari gitu. Jadi dari mulai penokohannya, dari bagaimana dia mendalami alurnya, terus bisa memberikan ilmu-ilmu baru dari ceritanya gitu ya. Menurut aku tuh cuma Kak Ari kalau di Wattpad ya gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu sih Ki. Oke, makasih Milda. Ya, sama-sama. Jadi aku mempermudah buat teman-teman kalau misalkan lagi bosan gitu ya, pengen baca Wattpad gitu. Kalian boleh baca karyanya Kak Ari gitu, karena menurut aku kalian walaupun ngabisin waktu yang banyak untuk membaca buku ini tuh, atau karya-karya yang lain itu, kalian gak bakalan nyesel gitu. Kalian gak bakalan, ternyata akhirnya gini gitu kan, maksudnya ketebak gitu akhirnya. Gitu sih kalau dari aku mah. Itu nih ya. Oke, aku mau bacain yang di chat dari Teh Pani. Tadi sebenarnya udah sempat dibahas juga ya. Mau dibacain lagi aja. Novel ini ngingetin aku ke drama Korea yang judulnya
is psikometrik. Orangnya bisa lihat masa lalu orang lain dari sentuhan. Itu keren juga sih dramanya. Mungkin kalau Mamil suka bisa nonton itu. Ya, betul, betul banget. Tadi juga kan aku bahas ya kalau misalkan Ya, kalian ya tadi. nggak tahu gambaran bagaimana Clear Tendency itu bisa nonton tuh dramanya. Itu juga bagus kok dramanya. Aku belum nyelesain dramanya sih, cuma apa ya, cuma sekilas terus lihat nonton di YouTube gitu kan untuk apa ya maksudnya membuktikan gitu kalau misalkan sebenarnya ada gitu bukti ilmiahnya gitu psikometri ini gitu. Oke, lanjut aja mungkin ya. Ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang mau memberi masukan, memberi sanggahan? Aku nanya, kalau misalnya Oh, kemampuan boleh. psikometri itu bisa benar-benar bisa dilakukan untuk kayak kasus pembunuhan gitu nggak sih? Kan kayak dia kan menyadap apa ya memori gitu masa lalu gitu untuk melihat. Nah, aku tuh karena kurang mengerti mengenai psikometri ini, aku tuh kan bertanya-tanya gimana tuh kalau orang tuh halusinasi aja gitu kan. Terus masa iya gitu sebuah kasus pembunuhan itu kan suatu yang apa ya? Yang menurut aku Besar ya, Teh. konflik iya besar gitu, tapi apakah benar gitu bisa diselesaikan dengan kemampuan psikometri ini gitu kan kayak gimana ya? Ya sebetulnya terbukti nggak sih itu teh kayak bisa dibuktikan nggak gitu? Oke. Naonnya Iya, kemampuan iya, eta teh iya. legal legal gimana ya legal apa enggak gitu kan Iya, paham, paham, diterima paham. nggak sama si kepolisian teh gitu sih. Iya, paham, paham. Oke. Oke, tadi kan di paper aku tuh menyebutkan salah satu nama Donna Eden ya, yang beliau juga termasuk seorang Claire yang beliau itu membantu orang-orang eh, melalui jadi orang itu ada yang datang nih ke dia terus bawa benda-benda yang istilahnya apa ya berhubungan sama psikologi orang itu dan disembuhkan dari kemampuannya itu. Nah, itulah menariknya apakah bisa gitu ya seorang clairtendency ini bisa membuktikan kasus-kasus di kepolisian yang sekiranya tuh tidak terbukti atau gimana gitu ya. Nah, menurut aku itulah yang menariknya dari cerita ini gitu. Walaupun memang si psikometri dan clairtendency ini bisa diukur oleh penelitian, ada ilmiahnya gitu ya. Memang tujuan apa ya? Konsepnya kan fantasi ya di sini ya. Maksudnya apa sih namanya kalau istilahnya non fiksi ya? Bener nggak sih? Fantasi sih, Teh, setahu aku. Iya, fantasi ya. Nah, tujuan awalnya kan memang fantasi. Jadi, walaupun memang kebenarannya ada, nyata dan ilmiah, tapi ada dimasukkan, dilebih-lebihkan fantasinya gitu loh. Jadi, maksudnya, kepolisian ini jadi sebuah hal yang baru di cerita ini gitu. Walaupun memang di kehidupan nyata itu tuh buat menyembuhkan psikologi manusia gitu. Jadi, psikometri ini kan salah satu turunan ilmu dari psikologi ya, yang bisa diukur, yang bisa dites, yang ada ukuran ilmiahnya gitu. Nah, menariknya dari cerita ini dia mengangkat kasus baru, mengangkat tema baru yaitu kasus si Clayton Jesse ini bisa menyelesaikan kasus-kasus di kepolisian kayak gitu. Itu Ki. Jadi ya mungkin bisa aja gitu menyelesaikan kasus-kasus di kepolisian karena di kehidupan nyata pun bisa menyelesaikan kasus-kasus psikologi manusia gitu. Itu sih kalau dari aku. Tapi Teh Oke, Oke, gimana? kalau misalnya gitu kan itu tuh ngeiniin apa sih kayak bukti-buktinya tuh lewat sentuhan gitu ya. Ya. Berarti buktinya bakal susah dibuktikan nggak sih? Maksudnya bukti Iya. dari penggambaran yang terlihat dari ininya kan, dari Enggak kan tadi kayak bisa menemukan pembunuhnya gitu.
itu teh buktinya gimana? Masih bingung aku. Oh, oke. Jadi jalan cerita dari cerita ini tuh apa ya? Hmm, Bukti itu tuh nggak ini, nggak tiba-tiba ketemu, terus tiba-tiba kepegang, tiba-tiba muncul gitu ya. Ada kilas baliknya, ada potong-potongan kilas balik yang berhubungan sama benda yang terjadi yang berhubungan dengan Aidan gitu. Tadi kan aku ini ya tulis bahwasannya Rea menikmati isi apartemen Aidan dan dengan bantuan Kay dan River. Nah, itu salah satu jalan menuju bukti-bukti itu gitu. Jadi di rumah itu kan apartemen Aidan yang dimana bangunan, tempat, suasana di situ itu tuh bisa dia lihat, bisa dia rasakan energi momen kenangannya gitu ya lewat sentuhan dia, dan dari situ bukti-bukti selanjutnya itu terhubung gitu dari tetangga-tetangganya, dari kisah-kisah masa lalunya yang relevan dengan amnesia keduanya gitu. Nah, itu bukti-buktinya tuh ketemunya tuh nggak secara langsung gitu. Jadi ya kalau misalkan aku tulis di paper semua kan panjang ya, bakalan panjang gitu. Jadi ya pada akhirnya dia bertemu gitu sama bukti itu gitu. Oh, oke, makasih teh. Aku mau bacain yang di Ya. chat. Maaf, apa ya kalau bacain oke, soalnya aku di HP on-nya. Sebentar. Ada dari Kang Gadul ya. Sastra pop yang disuguhkan hari ini secara bahasanya bagaimana? Apa dia menggunakan bahasa yang cair dengan gaya bahasa sehari-hari atau ternyata tidak? Oke. Bahasa yang cair dengan gaya bahasa sehari-hari itu maksudnya kayak contohnya tuh kayak kita gitu ngomong langsung atau ada unsur kayak lo gue atau gimana gitu, Kang? Iya kayak gitu kan? Ya, lebih kayak gitu. Iya ya, oke. Kalau misalkan untuk Kak Ari sendiri, yang aku baca dari karya-karya yang lain ya, termasuk cerpennya, novelnya gitu, dia selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tapi terkadang mencampuri bahasa sehari-hari juga gitu. Jadi maksudnya ya bahasa Indonesia aslinya tuh seperti apa gitu. Jadi nggak bahasanya tuh nggak cair seperti kita mengalir kayak kamu di mana gimana ya? Maksudnya kayak nggak pernah pakai lo gue, terus nggak pernah apa ya? Nggak cair lah istilahnya bahasa Indonesia gitu. Gimana sih bahasanya tuh kayak bahasa Indonesia tapi yang Baku masih teh. iya bahasa baku tapi masih dimengerti sama pembacanya gitu. Jadi iya tekstual, bukan bahasa lisan. Iya betul. Ini juga nih dari Kalia nih. Izin menanggapi apa yang dikatakan Teh Milda, saya setuju karena karyanya Kak Ari Nilandari banyak ngasih ilmu baru. Salah satunya saya pernah baca buku Kak Ari yang lain judulnya Pelik. Nah, iya benar. Yang isinya tentang seseorang mengidap penyakit prosopagnosia itu ya. Ya, dari sini saya menyimpulkan apa mungkin itu sudah jadi ciri khas Kak Ari dalam menulis, kadang mengangkat suatu kemampuan tertentu yang mungkin menurut kebanyakan orang hanya fantasi semata, padahal sebenarnya kemampuan itu ada dalam dunia. Iya, kebanyakan begitu. Dan Kak Ari tuh pernah membuat suatu wah banyak ya pembaca Ari, nanti aku salamin. Kang, makasih. Pengen banget ketemu. Di Bandung juga orangnya kayaknya, kalau nggak salah. Iya,
menurut aku iya ya, Kak Ari tuh kayak gitu. Jadi beliau tuh selalu memasukkan ilmu baru gitu untuk pembacanya gitu. Jadi apa ya? Ada isinya gitu, karyanya gitu. Ada isinya. Kita yang habis baca pun dapat ilmu baru gitu. Dan menurut aku walaupun di cerpen pun cerpen beliau tuh menarik-menarik juga gitu. Banyak hal-hal baru juga yang bisa diambil kayak gitu sih dari aku mah. Ya, ya. Jadi kalau menurut Teh Milda, apa ya, emang ceritanya atau karyanya Kak Ari itu apa ya? Kalau Wattpad kan kadang aku juga nggak terlalu suka ya Teh bacanya. Soalnya kayak ya gitu, kayak udah ketebak gitu kalau baca Wattpad teh ujung-ujungnya apa sih gini, pasti gitu. Jadi males aja gitu bacanya Teh. Jadi kalau menurut Teteh mah karyanya beliau tidak seperti itu, terus banyak juga ilmu baru buat pembacanya. Seperti itu ya Teh. Betul. Betul. Oke, oke. Ini Teh ada yang di chat lagi, bentar. Oh enggak ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin mau mengomentari papernya Teh Milda mungkin ya Teh? Ya harus, soalnya aku masih jelek nulisnya. Masih kurang nulisnya. Hey, Jadi Harus percaya benar diri Teh. titik. Sama-sama kali ya. Kang Isal belum ngomong nih. Masih ada nggak sih Kang Isal? Sama-sama. Ada ya? ada Bang Isal tuh. Kang Santai, Isal. aku dari tadi dengerin kok, santai. Yang lain dulu, yang lain. Aman. Oh, yang lain dulu. Oke, oke. Kang Syahdan juga biasanya suka ini. Masih ada nggak Kang Syahdan? Atau dari Caang nih boleh. Maruta. Iya, Ada yang mau didiskusikan mungkin soal tadi papernya Teh Milda? belum ada. Oh, belum ada. Oke, oke, oke. Ada yang mau disampaikan lagi Teh? Soal karyanya Kang Ari yang Kang Ari ya, penulisnya ini. sorry. Apa ya? Aku kira itu karya luar Teh pas apa ya baca judulnya. Iya ya. Iya. Heeh. Sama aku juga kira ya begitu. Taunya yang nulis apa itu? Orang Bandung Teh. Perempuan, ibu-ibu ya. Orang Oh, Bandung. Ibu-ibu. oh perempuan. Iya, perempuan. Oh, aku kira Dan laki-laki. apa? Tadi kan Kiki juga ini ya, juga ngebahas tentang apa tadi? Astagfirullah lupa. Hiperrealis. Iya, hiperrealis. Mungkin karena Kak Ari juga bukan masuk ke apa ya, ke tipe anak-anak remaja atau yang lagi booming kayak BTS dan lain sebagainya. Beliau juga maksudnya memberikan manfaat gitu ya tulisannya gitu. Jadi nggak ada hiperrealisnya gitu di karya-karyanya gitu. Kenapa sih ngangkat Wattpad tumben? Tumben. Mau mencoba Kang. Jadi ceritanya aku sama Kiki diskusi. Pengen ada hal baru sama pengen nggak melulu karya serius yang dibahas. Nah, jadi karena Kiki juga tanya mau nggak gitu kan, atau nanya juga bisa nggak gitu kan bahas sastra populer,
Dan aku juga kebetulan suka baca Wattpad. Jadi aku maju gitu sama bahas ini gitu. Nanti juga ada pembahasan mengenai platformnya gitu, bukan karya di Wattpad-nya tapi platformnya gitu. Dengan orang lain tapi. Itu sih, Nia. Izin bicara dong. Boleh, Kang. Boleh Kang Rafki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman. Saya Gadul, salah satu anggota ASAS, muridnya Faisal Sahreja. Jangan kemarin puisinya di buruan itu ya. Gimana Ubud, Bang Isal? Aman Ubud? Aman, aman. Aku buruan ditolak terus. Kamu udah masuk berarti kamu udah melewati aku. Wah, tetap aja beda lah kelasnya sama Bang Isal. Gini teman-teman, tumben banget gitu, ASAS sepengalaman saya ikut terboan, kayaknya jarang banget, pernah nggak ya? Kayaknya pernah deh, cuman jarang banget gitu ngangkat sastra populer gitu. Dan hari ini ngangkat sastra populer, pembahasannya asik banget, ngebahas karyanya Ari. Mungkin untuk teman-teman yang membaca karya sastra kategorinya adiluhung gitu, mungkin agak asing dengar nama Ari ini gitu. Tapi untuk pembaca populer kayaknya nggak asing deh untuk mengenal karya Ari ini. Ya, Ari ibu-ibu gitu. Si Kak Ari ini dia udah berumur gitu. Saya pernah satu inilah. Cuman sekenal selintas gitu. Dan ketika ngobrol baik banget gitu orang dan supel banget. Terus ketika baca karyanya, saya pikir ini salah satu sastra populer yang cukup menarik untuk dipelajari ya, untuk dipelajari gitu. Bagaimana dia menulis tentang tema-tema yang kadang kecil gitu, kadang hanya soal seorang yang patah hati, terus seorang yang ditinggalkan, tapi jauh jadi lebih kompleks gitu. Ketimbang misalnya ada beberapa cerpen di media massa yang ngomongin sosial tapi terlalu ribet gitu. Walaupun itu bukan perbandingan yang baik gitu, tapi saya pikir tulisan-tulisan Mbak Ari ini cukup mewarnai gitu, cukup mewarnai dan bisa dipelajari. Saya nggak tahu apakah Bang Isal kenal sama Mbak Ari, saya kira pasti kenal lah gitu. Mungkin pernah satu proyek. Doang aku. Oh gitu ya, belum pernah ketemu gitu Bang? Belum Om. Oh berarti saya doang yang beruntung pernah ketemu gitu dalam satu proyek kebetulan. Dan sebenarnya banyak banget teman-teman yang bisa dipelajari dari sastra populer gitu. Teman-teman bisa belajar dari karyanya Bang Isal, beberapa novel popnya tuh asik banget gitu, bahasanya asik, temanya juga asik. Terus kalau mau nyari referensi bisa tanya-tanya juga Bang Isal, banyak banget kenalan penulis popnya gitu. Yang hari ini lagi
tune in juga banyak gitu. Dan apa ya, pertanyaan untuk pemateri yang membahas ini, seberapa apa ya, seberapa berpengaruh karya karya yang Ari tulis di Wattpad gitu, hingga karena sedikit ininya, karena Wattpad tuh karakteristiknya dia apa ya, bersinergi gitu. Ada timbal balik dengan pembacanya. Jadi ketika misalnya bab 1, bab 2 keluar gitu dan pembaca setianya itu nungguin gitu, akan antusias, atau ada pembaca yang kebenaran mampir akan ikut berkomentar gitu. Nah, saya pikir Wattpad asiknya tuh di situ gitu. Dan pertanyaannya jadi seberapa berpengaruh karya ini kepada pembaca-pembacanya gitu di Wattpad ya khususnya gitu. Apakah sebegitunya gitu? Karena buat saya sastra populer yang jarang diperbincangkan itu kolom komentar gitu hari ini bisa apa ya? Bisa membuat teman-teman yang mau belajar menulis gitu kayak bisa terpancing gitu dengan kolom-kolom komentar. Mungkin gitu sih pertanyaannya. Oke, makasih Kang buat pertanyaannya. Seberapa berpengaruhnya terhadap pembaca? Jadi kalau misalkan ini aku pakai perspektif aku ya. Aku juga bukan berarti bilang kalau misalkan karya Kak Ari itu kurang peminatnya atau gimana gitu. Tapi memang pada kenyataannya, kalau yang aku lihat di Wattpad sendiri, pembaca dan yang vote ke cerita Kak Ari ini itu sedikit gitu. Menurut aku 100.000 itu sedikit. Karena apa? Karena tapi banyak untuk kalau ini dua perspektif ya. Jadi menurut aku itu sedikit ketika aku membandingkan dengan karya yang dibuatnya main-main, tapi itu bisa bestseller karena pembacanya lebih banyak dan padahal ceritanya klise, tapi yang banyak itu yang banyak suka itu anak-anak remaja gitu ya. Nah, itu buat aku karya Kak Ari ini kalah gitu. Pembacanya itu kalah gitu. Pengaruhnya itu sangat sedikit gitu. Tapi kalau misalkan aku lihat dari apa ya? Dari untuk orang-orang yang sadar tentang bagaimana sih sebenarnya nulis yang apa ya? Yang berpengaruh kepada pembaca yang baik gitu ya. Menurut aku itu karya-karya itu sangat berpengaruh gitu. Dan punya banyak pola penulisan yang buat aku tertantang buat jadiin Kak Ari ini sebagai apa ya, sosok yang istilahnya aku pengen deh pakai gaya Kak Ari untuk nulis. Aku pengen nulis kayak seperti Kak Ari gitu. Kalau menurut aku ya, untuk orang-orang yang sadar dengan gaya ataupun cara menulisnya Kak Ari. Tapi untuk pembaca di Wattpad itu sendiri, peminat Kak Ari itu kurang gitu. Bahkan Kak Ari itu mungkin ini juga ada ngaruhnya ya Kang, dengan bagaimana Wattpad itu dipenuhi sama orang-orang yang istilahnya notabene-nya remaja gitu ya, yang sukanya cuma cerita-cerita klise dengan platform-platform lain gitu. Kak Ari itu sampai pindah platform karena pembacanya itu nggak sebanyak platform lain gitu. Yang padahal di platform lain itu dibayar gitu, maksudnya membayar ceritanya. Makanya menurut aku ada yang salah gitu pembaca Wattpad ini. Kenapa ketika ada karya sebagus ini pembacanya justru malah kurang,
Sedangkan di platform lain yang istilahnya lebih tersaring gitu ya, itu justru pembacanya lebih banyak dan mereka rela membayar hanya untuk membaca karyanya Kak Ari gitu kalau menurut aku, Kang. Ya, Storyal. Benar. Storyal.co. Itu aku juga sempat kan mau baca karyanya di situ tapi bayar. Jadi aku baca yang di Wattpad aja. Dan aku baca bukunya. Karena bukunya lebih lengkap, seru, chapternya juga nggak kepotong-potong kayak gitu. Jadi kalau buat Teh Milda pastinya ada ya Teh pengaruhnya. Iya. Misalnya tadi yang kayak apa ya Teteh jadi termotivasi sama pola penulisannya. Seperti itu ya Teh. Betul. Gimana Kang Gadul? Apa mau menanggapi lagi? Halo Kang? Atau mungkin aku mau bacain dulu yang di kolom chat ya. Ada dari Caang. Oh, oke. Ada dari Caang Aisyah Fatihah. Kak, maaf mau tanya, tadi disebutkan kalau karya Kak Ari itu banyak mengangkat kemampuan tertentu yang berkaitan sama hal psikologi. Nah, hal-hal itu biasanya sulit diterima sama masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia biasanya menganggap hal-hal psikologi semacam itu tuh hanya fantasi semata dan bukan berdasarkan sains. Makanya Aisyah jarang lihat juga karya yang bahas ilmu psikologi seperti itu. Nah, menurut Kakak, apakah karya Kak Ari ini mudah diterima nggak sama masyarakat Indonesia? Gimana Teh? Oke. Langsung jawab. Apakah karya Kak Ari ini mudah diterima nggak sama masyarakat Indonesia? Ya, hanya fantasi semesta. Oke. Aku tuh suka bingung ya. Padahal sebenarnya di Indonesia tuh masalah psikologi tuh banyak gitu ya. Maksudnya pembahasan psikologi itu rame di Indonesia itu sebenarnya. Tapi ketika membaca cerita yang mengenai psikologi, apalagi fantasi psikologi kayak gini, itu jarang yang minat. Padahal gaya-gaya ini tuh gaya-gaya yang tadi aja Agnia tuh bilang kalau misalkan dikirain buku luar gitu kan, bukan buku Indonesia gitu. Kalau menurut aku, apakah karya ini mudah diterima nggak sama masyarakat Indonesia? Sebenarnya ya apa yang nggak mengharuskan kita menerima karya ini gitu. Kalau menurut aku ini sangat-sangat diterima karena gimana ya, pembahasan mengenai cintanya itu juga halus gitu ya, maksudnya ringan, nggak apa ya, nggak buat kita tuh terlalu berharap, nggak. Kalau di karya-karya Wattpad yang lain yang aku baca, cintanya yang terlalu berlebihan dan lain sebagainya, itu justru membuat aku makin lebay mungkin ya Teh. lebay, terus justru jatuhnya menjijikan gitu ya. Nah, kalau misalkan karya Kak Ari ini, kalau kita lebih sadar gitu ya sama penulisannya gitu, menurut aku ini sangat mudah. Nggak ada alasan kenapa nggak nggak diterima gitu di dalam masyarakat, karena banyak loh hal-hal yang bisa dijadiin ilmu baru gitu dari ceritanya. Beliau tuh selalu memasukkan hal-hal baru gitu, makanya aku tuh selalu oh gitu kalau kalau baca tuh kayak keren aja gitu, pokoknya gitu deh. Jadi menurut aku mudah diterima di masyarakat sebenarnya kayak gitu. Siapa namanya? Aisyah. Nia. Oh iya Teh, maaf. Iya. Terus yang dari Teh Kiki, aku bacain aja mungkin ya lagi. Public Army pasti banyak dibaca biasanya. Iya sih, karena ini ya Teh, apa ya, si fansnya tuh banyak, jadi pasti laris gitu kalau karya-karyanya setauku. Iya, betul.
Ya, sama-sama Aisyah. Ada lagi yang mau menyampaikan argumentasinya? Saya paling bertanya, mulai ada lumayan. Boleh, Halo, siapa ini? Maruta. Oh, boleh, Saya boleh. lupa pakai nama ini Caang di depan. Boleh, boleh. Berkaitan dengan karya sastra yang ada di Wattpad yang tadi, apa tuh judulnya, aku nggak terlalu merhatiinnya, cuma merhatiin alur pembahasannya aja tadi. Tadi kan sedikit menyinggung ada terdapat unsur katarsisnya juga ya, kata Temilda di dalam. Nah, itu yang menarik perhatian aku gitu. Sebagai penikmat sastra gitu, walaupun ya sama, tapi bukan penikmat sastra dari Wattpad, tapi penasaran juga gitu apa sih yang menarik dari Wattpad. Nah, ini kan sudah aku mulai agak tertarik nih dengan Wattpad karena pemaparan Teh Milda ini, karena ya tadi di dalam Wattpad kan kebanyakannya tadi hanya fungsinya hanya untuk menghibur. Nah, aku pribadi tidak terlalu suka dengan suatu karya yang fungsinya hanya untuk menghibur gitu, sekedar menghibur, sekedar memuaskan, ya sekedar entertaining gitu, sekedar sebagai entertainment. Aku lebih suka karya sastra yang di dalamnya ya tadi terutama memiliki fungsi atau memiliki unsur katarsis. Nah, pertanyaanku adalah apakah di dalam atau katarsis apa yang ada di dalam karya Kak Ari tersebut gitu, yang ya secara pribadinya Kak Milda apa gitu, secara mengakibatkan apa gitu kepada diri Kak Milda, secara bukan hanya entertainment, bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai barangkali penambah, tadi kan penambah wawasan, tapi juga mengedukasi gitu, mengedukasi jiwa. Sekian. Oke, ini langsung aja nih ya. Iya, boleh Teh kalau udah. Iya, ya, oke. Jadi, katarsis itu kan singkatnya dia ngebersihin emosinya ya. Ada emosi batin yang dia punya, lalu dia bersihkan dengan cara-cara yang tidak merugikan gitu, tidak kayak gitu. Nah, kalau di dalam Clear ini, katarsisnya itu si Rea dan Saikyowa yang tadi di akhir itu, mereka tuh punya ini ya, punya rasa untuk membunuh si pembunuhnya Aidan gitu. Jadi mereka tuh mereka marah. Terus mereka juga punya rasa kesal, menyesal gitu. Dan itu bentuk emosi yang dipendam sama mereka. Tapi pada saat bertemu sama si pembunuhnya, mereka sadar kalau misalkan tindakan mereka, ego mereka itu hasrat mereka ya, mereka itu ini bersinggungan, berlawanan sama super egonya. Ya kalau misalkan dia balas dengan katarsis yang dimaksud Maruta apa? Yang dimaksud aku, ya mungkin itu juga sedikit menjawab, tapi lebih ke secara pribadi pembacanya gitu. Aku ketika baca ini tuh mendapatkan hal apa gitu yang bisa benar-benar mempengaruhi jiwa aku gitu, misalnya dari sudut pandang. Jadi, kirain. Katarsis yang Milda maksud di dalam paper itu adalah teori katarsisnya Sigmund Freud, yang Ya. dimana di situ ada emosi, dan emosi itu kalau tertahan bakal meledak gitu. Dan memang ada cara menyalurkan ledakan emosi tersebut. Jadi bukan katarsis yang secara bahasa Yunani itu penyucian dan lain sebagainya gitu. Ini teori psikoanalisanya Freud. Jadi kalau Maruta belum baca, lebih baik baca dulu yang psikoanalisanya yang teori katarsisnya Freud gitu. Tapi nggak apa-apa sih, coba Milda baca aja, jelaskan aja kamu berdampak, ada nggak sih katarsisnya buat kamu sebagai pembaca gitu. Oke, katarsis di sini kan artinya melepas emosi ya.
yang ada di kita gitu kan, dan disalurkan melalui tindakan yang baik gitu, yang tidak buruk. Nah, ya menurut aku tergantung bagaimana si pembaca. Kalau misalkan kamu nanya ya, Maruta, kamu nanya ke aku, katarsis apa yang aku ini ya, yang aku siapa operator sekolah yang terjadi sama aku mah karena memang aku tidak ada emosi ya pada saat membaca ceritanya, jadi nggak ada katarsis yang terjadi di diri aku, Maruta. Dan menurut aku tergantung bagaimana orang yang membacanya, katarsis apa yang terjadi ketika cerita itu. Jadi ya kalau misalkan Maruta punya emosi saat membaca karya ini, ya mungkin bakal ya berbeda-beda juga tergantung bagaimana emosinya gitu. Sebelumnya Maruta udah baca dulu belum apa itu katarsis dan lain sebagainya? Kalau baca secara secara ini sih belum, cuman dari sekian banyak misalnya pemaparan materi orang-orang atau misalnya penjelasan dosen gitu, terus pernah ditanya juga soal karya apa yang pernah mengkatarsis kamu gitu. Jadi memang belum secara khusus belum membaca gitu. Oke, karena mungkin katarsis yang aku angkat adalah katarsisnya teori dari Freud ya. Kamu juga nih di komen juga ada Kang Gadul juga bilang katarsis juga banyak ya, tiap orang punya teori masing-masing gitu sama katarsisnya. Nah, kalau yang aku angkat ini katarsis dari Freud itu ya itu gitu. Jadi ya kalau kamu tanya apa yang terjadi sama aku, katarsis apa yang mempengaruh gitu ya dari bacaan aku lagi nggak ada emosi saat baca itu, jadi ya biasa weh gitu. Ini Jawab, dengan sederhana aja, disederhanakan mungkin terlalu melebar kalau ke katarsis ya. Maksud aku, apakah fungsi dari karya sastra yang Kak Milda baca itu hanya sekedar sebagai penghibur, atau adakah hal lain yang bisa didapatkan dari karya sastra tersebut gitu, berhubung di dalam karya-karya Wattpad banyak sekali karya-karya yang hanya sekedar untuk menghibur tapi tidak ada nilai estetikanya gitu, maksudnya nggak mendalam gitu, begitu maksud saya gitu. oh, ada lah, jelas ada. Tadi juga kan aku nyebutin ya bagaimana bagusnya tulisan ini, karya ini dan lain sebagainya, itu sudah termasuk penilaian aku, bukan cuma sebagai hiburan gitu. Jadi kalau misalkan Maruta memperhatikan dari awal ketika aku bilang Kak Ari ini penulis yang paling oke di Wattpad gitu ya, menurut aku itu juga bukan sebagai hiburan doang, tapi sebagai penilaian aku sebagai pembaca bahwasannya ada yang berpengaruh dari bacaan yang aku baca gitu, dari tulisan Kak Ari itu sendiri gitu. Jadi pengaruh itu sudah sampai berhasil mempengaruhi aku jadi semangat nulis. Walaupun masih nyontek gayanya Kak Ari, aku juga jadi rajin baca karya-karya Kak Ari yang lain. Itu pengaruhnya untuk aku gitu ya. Kayak gitu sih kalau dari aku, Maruta. Baik, sudah terjawab, terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih udah bertanya, Maruta. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya lagi atau mau berdiskusi lagi? Soalnya sebentar lagi juga azan ya. Sekarang lebih awal kan. Ya. Ada lagi nggak yang mau menambahkan atau bertanya gitu? Kang Faisal mau minta ininya, tanggapannya. Aku sedikit sih menanggapi beberapa yang disampaikan dan mendengar, menarik sih menurut aku ya. Senang ada pembahasan sastra populer yang bisa jadi alternatif, jadi kita nggak usah fokus sama genre
sastra serius, tapi kita mengesampingkan apa yang berkembang di masa sekarang. Nah, kalau kita bahas secara estetik yang tadi Milda lakukan sih, sebenarnya pada akhirnya bisa sangat panjang dan siapapun bisa menyangkut pautkan ya. Meskipun kita tahu setiap penulis di platform masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Aku lebih senang menanggapi bahwa pada akhirnya nanti si sastra atau dunia populer ini, platform adalah kumpulan tidak solois ya, kumpulan orang atau para penulis yang bisa saling mengangkat. Sebenarnya seperti itu sih. Misalnya kalau kita lihat paling mapan Wattpad, ya memang jelas 100.000 itu sangat sedikit karena dia perlu berjuta-juta pembaca agar menarik uang lebih besar ke situ. Tapi di beberapa platform yang lebih sederhana yang dikenal di Indonesia, pembaca sekian ribu pun bisa menghasilkan uang yang lebih. Artinya dia bisa membeli produk-produk kita. Yang kita tidak ketahui bahwa pada akhirnya akan selalu seperti itu formulanya gitu si naskah itu. Formulanya ya riset tadi itu hanya sebatas permukaan. Karena memang tidak perlu dalam, tidak perlu apa, tetapi bagaimana memancing pembaca untuk bertahan di layar digital. Kenapa sayang? Iya sok boleh. Kenapa misalnya apa sayang? Nggak apa-apa. Pembaca tetap bisa melihat karya kita layak dibeli, layak di-download, dan layak dinantikan karena biasanya sehari 3-5 bab keluar. Konsekuensi platform ini memposisikan kita sebagai calon-calon penulis. Calon-calon penulis adalah produktivitas. Nah, produktivitas ini dibangun dari kekuatan kita berlatih, kita banyak referensi platformnya, banyak berdiskusi dengan editornya seperti misalnya di Novelmy, Victum, terus Good Novel, InNovel, dan yang paling besar kan itu ya Wattpad. Beberapa temanku ada yang nulis di Wattpad kayak kata Koko kayak gitu. Akhirnya kan dibeli penerbit, tetapi dibeli penerbit pun sekalipun sekarang udah tidak menggiurkan kalau untuk platform, karena di platform sendiri pendapatannya bisa lebih dari penerbitan. Jadi hanya dalam kurun waktu 3 bulan udah bisa 10 kali lipat dari penerbitan. Tapi beda dengan penulis-penulis yang kita ketahui yang agak rapih, misalnya kayak Rintik Seduh, penerbit media. Mereka tidak serta-merta hanya di Wattpad, tapi di media sosial juga. Di media kita itu ya, kayak Virsa, Boy Chandra, itu menurutku pinter-pinter mereka. Jadi para calon anggota yang punya kemampuan menulis dan menganggap platform itu adalah salah satu sumber yang bisa kita garap, kenapa enggak kita garap? Salah satunya adalah bagaimana tadinya saya berharap Milda selain membahas novel Claire apa itu lupa, panjang ya. Dia membahas bagaimana hari ini dia punya strategi yang tadi dia bilang pindah-pindah, tetapi tidak peduli dibeli atau apapun. Nah, strategi itu yang justru harus didiskusikan. Kalau soal isi, kalian udah bisa mendiskusikan novel-novel, puisi-puisi yang serius, sebenarnya udah aman. Artinya kalian kuat, artinya kalian udah bakal mau dengerin. Nah, justru yang kurang itu kalau kita ngomongin sastra populer adalah strateginya, marketingnya, segala macam. Itu juga bagian dari analisis. Kalau kita skripsi nanti misalnya, itu skripsi marketing tentang buku populer, kenapa yang ini laku, kenapa yang ini enggak, itu bisa diangkat. Apalagi sekarang tidak perlu jadi penulis.
kalian bisa jadi kaya dengan dunia tulis menulis atau perbukuan dan sastra ini. Kalian bisa jadi strategi marketing aja. Itu udah bisa ngasilin. Asal kalian benar-benar tahu gimana cara logaritma, bagaimana karya-karya pakai buzzer, pakai apa segala macam. Nah, jadi aku lihat kita jangan-jangan terlalu fokus ke konten, tapi lupa kalau konten tuh juga adalah anak tiri dimanapun. Anak tiri yang akhirnya harus kita rangkul, kita kasih tempat yang pas. Gitu. Jadi sejauh ini novel platform, novel Wattpad, itu segala macam hiburan tidak bisa dikatakan ada yang kita ambil. Ada apapun kalau bacaan di spanduk aja bisa kita ada sesuatu yang kita dapat, minimal informasi. Di struk belanja ada informasi, di larangan-larangan ada informasi. Tapi sejauh mana informasi itu sampai, sejauh mana teks itu bisa ngasilin duit, sejauh mana, nah itu yang nggak pernah kita pelajari. Jadi begitu sih dari aku, Kiki dan Milda dan Agnia. Wah, makasih banyak Kang Isal. Sama-sama. Udah mau ini. Masih ada yang mau berdiskusi? Atau mungkin kita cukupkan? Aku mau menanggapi yang dari Bang Isal, apa yang dikatakan sama Boleh, Bang Isal. Ya, apa yang dikatakan sama Bang Isal itu benar banget ya, kita luput membahas apa ya kayak strategi marketing dan sebagainya, dan melihat kayak penulis-penulis populer yang bagus kayak Fiersa dan Rintik Seduh namanya tuh, Rintik Seduh ya, dan lain-lain gitu. Nah, terus Milda juga pernah sedikit cerita ya ke aku bahwa memang novelnya Kak Ari ini tuh hanya berapa sih 300 ribuan ya. Jadi masih ratus ribuan, nggak sampai sejuta ya nggak sih? Nggak 300.000 pembaca malah, 175.000. Iya, itu tuh terbilang sedikit kan ya, tapi ya aku tuh menanggapi dari papernya Milda juga yang di dalamnya itu kan kalau misalkan Wattpad itu kayak tumpukan mainan yang di dalamnya tuh kita tuh kayak apa ya, kayak dapat apa sih namanya tuh apa ya, tiba-tiba ada yang bagus gitu kan. Hal semacam itu karya sastra yang didapatkannya tuh. Nah, yang mungkin apa ya, sesuatu yang bagus dari Kak Ari ini yang mungkin kemungkinan mengangkat psikometri itu. Jadi kan tadi Milda sendiri menjelaskan bahwa sebetulnya dia itu meminjam apa ya, meminjam cinta, meminjam romantisme yang padahal alurnya itu ya bagaimana sih kerja psikometri itu, sebetulnya itu kan kerja psikometri dalam apa ya, menuntaskan kasus pembunuhan, menyadap kenangan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan dengan misalnya karya yang di Wattpad yang apa ya, yang 1 juta pembaca, dan ketika dilihat oh paling ceritanya isekai gitu misalnya, atau ceweknya abadi, cowoknya abadi, nah terus kisah cinta gitu, udah selesai, kemungkinan bagus ya, tapi kan sebagai meskipun apa ya, kalau kata Kang Gadul mah meskipun tidak apple to apple atau perbandingan yang kurang baik, karya sastra tuh ya harus mempunyai apa ya, sesuatu yang bikin seseorang tuh mengingat bahwa hidup itu kayak wah hidup gak baik-baik aja gitu, oh hidup tuh ternyata kayak gini dan bla 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 gitu, ada banyak, nggak cuma sebagai penghiburan gitu, itu kan. Nah, mungkin kedepannya kawan-kawan di Asas ini yang misalkan ingin menulis karya populer, nah itu kan bisa meminjam apa ya, kayak meminjam caranya Kak Ari menulis gitu. Yang misalkan dia tuh mengangkat psikologi-psikologi gitu kan, kelainan-kelainan psikologi yang kita anggap supranatural atau apa ke dalam
karya kawan-kawan, meskipun karyanya itu berupa fanfiction misalnya, atau mau menjadikan si fanfiction yang kawan-kawan tulis, misalkan nih tokohnya itu adalah BTS, tapi misalnya BTS berada di sebuah negara yang negaranya itu kayak perlu perlu dikasih kritik lah kayak Indonesia gitu. Nah, bisa kan? Dan itu kayak kombinasi untuk mungkin bisa aja buat maju gitu dalam menulis sastra populer. Jadi kayak mungkin ya, ini kan dari aku, entah kalau dari yang lain tanggapannya. Jadi ibarat ya fanfictionnya maju gitu, tapi apa yang didapatkan kalau kata Marutama katarsis mungkin ya, ada gitu. Dan ide cerita yang menarik, yang misterius, yang tidak tertebak endingnya juga ada gitu sih. Liar tuhnya murilit tuh sih hubungannya. Ya udah, tapi segitulah. Maaf ya kalau misalkan ada salah kata. Terima kasih. Sama-sama, makasih Kiki buat tambahannya, makasih juga Kang Faisal, sangat berguna sekali gitu. Benar-benar itu mah. Oke, Agnia lagi ke kamar mandi kayaknya. Ada Itu udah. Oh, udah. Ya udah. Mungkin karena kalau di sini udah azan, kita cukupkan aja atau mau dilanjut lagi habis maghrib ya? Halo. Cukup. Cukup. Oke, alhamdulillah Rebuan kali ini kita sudah tiba di penghujung acara. Makasih buat Akang Tete yang udah datang, terus buat Caang kita juga yang hadir dan menyimak, terus yang yang udah berdiskusi sama Teh Milda di sini. Seru banget ya pembahasan kali ini. Mungkin aku juga mau menyimpulkan dulu sedikit. Oke, jadi kali ini kita membahas karya populer ya, dan khususnya karya Wattpad. Dan Teh Melda ini membahas ini yang tadi pas aku baca di poster itu menarik banget, yang tiap bulan banyak tumpukan tulisan di Wattpad yang itu menurut aku itu menarik banget, yang jadinya disebut mainan yang bukan main-main. Terus si ceritanya dibuka dengan penyuguhan kemampuan tokoh utama, terus membahas juga tentang psikometrik. Semua punya kemampuan, kita tuh sebenarnya punya kemampuan itu, cuman ada yang diasah dan ada juga yang tidak. Kasus ini juga asli dialami oleh Donna Eden, yaitu pelopor besar pengobatan energi dan pencipta metode Eden. Oke, mungkin segitu aja ya. Makasih banyak yang udah bergabung hari ini. Bertemu lagi di Rebuan selanjutnya. Jangan lupa datang ya minggu depan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asas UPI. Lahir untuk bergulir. Semangat ya. Ya, makasih Kak. Terima kasih Kang.